ceritakan masalah saya dapat buah hati saya yang bernama Orlin Aisyah Putri. Saya udah haid lagi nih, 2 bulan lagi. Aduh, ke dokter lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah berkunjung ke vlog kami. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Nah, teman-teman, di samping saya sekarang ada teman SMP. Masya Allah, sudah lama banget baru ketemuan lagi. Banget ya, kita aktifnya di Facebook aja ya, say hello-nya ya. Masya Allah. Nah, teman-teman, namanya beliau adalah Esther. Bunda Oyin. Oh, Bunda Oyin aja. Bunda Oyin ini dulu sudah lama tinggal di sini, tapi mengikuti suami. Tinggal di Balikpapan ya. Balikpapan, di Melak. Di Melak. Oh, pindah-pindah begitu ya. Nah, karena tugas. Nah, jadi ngomong tante deh. Bunda Oyin. Bunda Oyin aja benar. Bunda Oyin ini teman-temannya punya cerita yang seru banget tentang perjalanan Bunda Oyin, bagaimana sih bisa mendapatkan adik Oyin. Perjuangannya juga panjang, kisah-kisahnya juga seru. Mungkin teman-teman simak ya, insya Allah akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari kisah Bunda Oyin ini. Gimana Bunda Oyin? Boleh dimulai deh di sharing-sharing ke teman-temannya, bagaimana kisahnya sampai mendapatkan adik Oyin. Saya mau ceritakan masalah saya dapat buah hati saya yang bernama Orlin Aisyah Putri. Ya, cukup menguji kesabaran kita, terus itu menguji rumah tangga kita dengan suami istri. Semuanya pokoknya diuji itu 10 tahun. Wah, 10 tahun jadi iya, jadi berobat itu juga harus, saya juga pertamanya awal berobat ke medis dulu. Medis itu awalnya dicek dulu. Kadang kan kalau kita untuk suami istri kadang ada yang tidak setuju. Iya, betul. Nah, tapi kita harus bermusyawarah dulu, cerita dulu, sharing dulu gimana ya kalau kita itu tes dulu bersama-sama. Ini masalahnya di mana sih? Kan awal kalau setahun, oh nggak apa-apa, ini belum dikasih. 2 tahun, oh belum dikasih. 3 tahun, oh belum dikasih. Sebenarnya itu salah. Gitu ya, ya betul. Sebenarnya salah kalau menurut dokter. Jadi kalau kita sudah menikah, sampainya 6 bulan sudah tidak ada dapat, semestinya harus konsultasi dulu ke dokter. Masalahnya itu di mana? Iya. Tapi kadang orang kan awam nih, oh belum rezekinya, oh belum dikasih. Nah, aku awalnya seperti itu. Jadi oh 1 tahun belum, oh biasa aja. 2 tahun, oh belum. 3 tahun, kok berlarut nih. Ya udah, akhirnya sharing. Kita coba cek ya. Dan saya memang punya masalah. Nah, apa tuh dan masalahnya kita ini kadang anak gadis, apalagi orang tua kita itu kan awam ya, nggak tahu masalah medis. Jadi kadang anak gadis itu haid tidak pernah ditanya. Haid siklus pertama itu seperti apa? Kalau saya dulu nggak ada nanya, namanya orang tua di desa ya kan, nggak tahu dokter. Saya haid pertama kali 2 minggu. Setelah itu setahun sekali. Nyantai. Tidak normal begitu ya. Senang aja ya, puasa full ya kan. Padahal itu bermasalah. Bermasalahnya kan kalau kita baca-baca medis bilang ada kista, ada itu enggak juga. Nah, jadi akhirnya konsultasi sama dokter, ternyata gangguan hormon tadi. Kalau menurut medis kita hormon, tapi kalau menurut orang kampung apa bilang tadi, senggugut ya bahasanya ya. Gitu. Nah, itu nanya ini sama dokter, gimana nih kok obatnya? Sekarang kan saya haid itu
3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan sakit sama sekali. Sakit banget ya. Sakit banget sampai 2 hari tidak bangun-bangun nih. Sampai akhirnya sakit ke dokter, diperiksa sama dokter dari luar, dari dalam juga akhirnya itu nggak ada masalah, cuma masalahnya hormon. Hormon itu ya namanya keterangan dokter itu kita sulit ya mencernanya. Ya udah, akhirnya dikasih obat untuk hormon, stabil hormon. Akhirnya sudah 1 bulan itu saya harus 2 kali ke dokter. Jadi 2 kali ke dokter dikasih obat. Jadi dokter pertama yang saya sebutkan ya, dokter Agus itu di Melak tuh rutin tuh sebulan 2 kali. Terus itu kalau setiap saya ke Balikpapan lagi, saya pernah ke dokter Tengku, ke dokter Amang Yuspa. Pokoknya yang dibilang orang dokter itu Semua terkenal, dokter ya, saya keliling pasti pokoknya. datang. Karena ingin bertanya. Saya tidak ada punya masalah, masalahnya cuma di hormon, tapi kok haid yang kalau kita baca haid sakit, ini ada kista, ada miom, ada ini kan takut ya kan. Akhirnya tapi kok nggak ada. Ya udah, akhirnya dikasih obat sama dokter, diminum terapi. Normal, benar. Haid itu normal, tapi harus minum obat dokter itu. Jadi ketergantungan. Ketergantungan ya. Nah, jadi kita tuh akhirnya tergantungan. Saya udah haid lagi nih, 2 bulan lagi. Aduh, ke dokter lagi, minta obatnya lagi untuk stabilkan hormon tadi, gitu kan. Nah, akhirnya sama dokter, ya udah. Nanti kalau sudah haid, datang lagi kemari, kita bikin program. Program. Ya, penyubur, disuntiklah penyubur, nanti dikasih lihat siklus haidnya yang teratur seperti apa, masa suburnya seperti apa. Berhubungan pun dikasih tahu, diatur sama dokter. Nah, akhirnya ditanya lagi, kok sudah sampai 6 bulan nih, 1 bulan tuh 2 kali ke dokter. Kok nggak bisa-bisa juga. Akhirnya ditanya lagi sama dokter, pola makannya seperti apa. Ditanya. Detail ya, sampai pola makan, semuanya diatur. Ditanya, saya makannya ini aja dok, cuma buah, sayur. Saya nggak suka juga yang namanya daging-daging, bakso-bakso gitu, nggak terlalu suka. Dari pola makan udah bagus ya kan. Kalau buah dok kurang buahnya aja, saya suka buah. Ditanya lagi akhirnya, ibu kerjanya di mana? Ya kan, ibu bekerja apa, ibu rumah tangga? Oh, saya bekerja. Ditanyain lagi, kerjanya seperti apa? Oh, saya kerjanya jadinya admin head, harus ngurusin faktor stres lagi. Jadi udah ya tergambar ya berarti. Tergambar. Nah, akhirnya udah. Habis itu sudah nih dari dokter Balikpapan bagus, dari dokter Balikpapan yang ke-1 ke-2 udah bagus, nggak jadi masalah, cuma hormon aja selalu hormon. Ketiga hormon. Akhirnya ditawarin lagi baca nih herbal. Akhirnya saya ini sudah kayak siapa sih 5 tahun berobat dokter sana sini terus nggak jadi, nggak berhasil, pasti ada rasa putus asa dong manusia. Ya mana kan? Biaya juga sudah banyak, biaya, kan? mana setiap ya namanya kita bekerja, penghasilan dari gaji setiap bulan pasti mikir harus sediain alokasi ini buat itu ya, untuk ini berapa juta ya kan. Nah, ya udah nggak dapat, ya udah akhirnya herbal lagi, bacaannya herbal ya kan, belajar lagi. Oh, ditawarin aja. Banyak. Jadi gini, saya kalau terapi herbal kadang orang ada, saya sih ngalamin sendiri, punya teman juga kan banyak ya. Jadi kalau mereka terapi herbal 1 bulan minum dah, nggak ada hasilnya, saya berhenti. Saya herbal konsisten berarti. Iya, saya konsisten. Istiqomah. Saya ada istiqomah. Jadi herbal itu saya terapi 2 tahun. Wow. Kali nebus tidak main-main, habis 1 bulan gaji. Selama 2 tahun. Saya hafal sebanyak nama-nama herbalnya, cuma kan enak ya kita nyebut ya. Iya, nanti di japri aja ya Bunda Oyinnya. Kalau pengen lebih lanjut. 2 tahun. 2 tahun juga kok nggak ada ya perubahan. Sampai akhirnya ada yang kalau kita kan kalau herbal mahal itu ada konsultasi sama dokter nih. Jadi WA-an terus setiap hari. Dok, saya sudah minum ini, sudah teratur seperti ini, tapi kok belum ada juga ya hasilnya. Ya akhirnya down nih. Down dong 2 tahun, bukan sedikit loh. Ya udah, akhirnya pindah lagi ke herbal kampung. Nah, herbal kampung itu ada yang namanya urut sama ramuan. Kayak ramuannya sih nggak terlalu yang kayak susah kayak kencur gitu ya kan. Saya memang kalau urut ditanya masalahnya apa sih, kenapa, ya kita pasti nih
haid tidak teratur tadi. Nah kadang kan kata orang kalau haid tidak teratur itu susah punya momongan katanya gitu. Kalau itu sih saya nggak terlalu percaya ya. Kalau itu kan kita kan sudah setia kemana-mana. Saya yakin dengan saya sama suami yakin pasti suatu hari kita akan dikasih. Yang penting kita sabar. Tapi kalau sabar aja nggak ada ikhtiarnya juga, bilangnya kan kamu sudah kesana kemarin. Akhirnya saya berobat ini ada katanya terkenal nih, yang namanya dia bukan urut sembarang urut, orangnya dia pegang di perut, dia kasih juga, bilangnya ini bagus, bilangnya. Ya tapi saya kalau masalah di kedokteran saya bilang saya hormon, tapi kalau masalah kampung ya tadi kita bilang sembuh. Nah saya itu belum pernah yang ketemu orang yang benar-benar bisa menghilangin sembugut tadi. Belum. Jadi masih tetap sakit tuh. Masih setiap bulannya. Masih sangat. Itu kalau ndak hilang sakitnya itu susah kita. Ngapa-ngapa. Gitu katanya. Tapi ya mau dipercaya juga ya. Masing-masing orang kan. Jadi saya juga agak-agak oh ya berarti dari dokter masalahnya ndak ada, minum obat juga sudah teratur, herbal juga teratur, akhirnya urut. Nah, tukang urut ini saya pindah lagi ke satu tukang urut, ada dia kalau sudah terapi urut orang 3 kali itu di Kampung Dayak sana. Jadi 3 kali bilangnya kalau baik-baik saja besok kita ke 4 kali datang dia nggak mau terima karena sudah baik-baik saja. Jadi bilangnya kalau posisi kandungan apa semua udah baik-baik, tidak baik diurut-urut terus. Nah jadi tinggal nanti kamu cari yang benar-benar jodoh, berjodoh bilangnya. Waduh, ini terapi ini sudah terapi urut sudah, tapi kok ditolak orang ya? mau punya sebenarnya ngapain lagi kalau ditolak kan susah ya. Sedih juga. Iya betul. Akhirnya ada lagi cara. Apa ya? Oh mungkin kita ini ada punya kesalahan di mana, lapang lagi dada, memaafkan orang. Wah semua cara ya dipikirkan gitu. mana Terus itu yang sambil harus dibenahi. tidur lagi. Saya suka ini. Dengerin ceramah almarhum Syekh Ali Jaber. Masya Allah. Jadi belajar banyak kalau kita tidur semua itu pada bersalawat. suka ya, Masya Allah. Jadi saya itu bersalawat yang mendatangkan rezeki. Anak itu rezeki kan? Ya betul. Jadi kalau setiap tidur itu saya amalin 1000 kali baru saya tidur. Itu selama 1 tahun bersalawat saya ya. Iya. Yang udah dicatat belum nih? Yang awalnya saya ini nggak pernah ada diajarin seperti kayak itu gitu, kan. gitu ya. Nggak pernah belajar juga, nggak pernah juga ikut tausiah di mana-mana. Lewat dari YouTube aja semuanya. Itu diamalin saking inginnya, ingin punya si kecil ini. Jadi saya cuma minta ya Allah, rezeki semuanya sudah ada, cuma satu yang ini rezeki yang saya kasih. Iya. Setiap hari tidur sampai lupa itu sudah berapa tertidur, besok lagi begitu sampai setahun. Akhirnya kok belum juga ya? Kan bilang orang itu ujian kesabaran kita loh. Berumah tangga 10 tahun tidak dikasih, itu apalagi yang lebih dari itu semuanya ujian banget kita itu. Ujian kan banyak, ada ujian dari suami, ujian dari anak, ujian dari rezeki, semua diuji ya, diuji semuanya. Kita ini sabar apa enggaknya aja. Nah akhirnya sudah, oh ya apalagi yang kurangnya, orang bersedekah jadi lagi. kalau setiap lihat ada orang walaupun ini uang pas-pasan ya kan, kan kita bisa lihat dong orang yang benar-benar tidak punya sama yang benar-benar yang dia mental ibaratnya pengemis ya. Betul Kita kan ada kelihatan kan, semuanya kita bisa membedakan lah. Ya udah kasih, oh ya saya punya rezeki. Teman-teman bilang, Bu kan ibu dapat gajinya lebih besar dari kita gini, Kak terakhir makan dong Pak. Baiklah, ibaratnya kita niat aja sedekah. Gitu. Habis itu kenapa saya pas almarhum bapak saya sakit, nah ini cerita ini almarhum bapak sakit, saya pindah lagi Balikpapan di Mutasi, ngerawat nih orang tua. Dulu awalnya kalau lihat orang muntah itu pasti muntah, tapi memang kalau kita tulus ya, namanya ngurus orang tua itu muntah aja ditaruh begini, apa semua itu anggap aja kayak bayi ya, ngurus bayi. Ini udah punya, sebenarnya udah punya bayi ini ya kan, belum pernah tahu bayi itu seperti apa, hamil itu seperti apa, ya anggap aja. Sampai namanya orang tua ini dirawat sama anak perempuan tuh kadang ada risihnya ya, iya dong, ada risih. Ya, kita bilang anggap aja kita ini loh anaknya, bukan siapa-siapa loh Pak, gitu kan, udah ngerawat gitu. Nah
pas yang ngurusin almarhum bapak saya ini temannya adik juga. Nah, itu ibu mertuanya pintar ngobatin senggugut tadi. Nah, awal-awalnya sih nggak terlalu yakin kan, karena selama ini saya memang cari orang kampung yang bisa mengurus ya. Dia Posisi bukan rahim apa begitu enggak, ya? dia bukan diurut yang kayak orang diurut begini kuat gitu, bukan. Dia pegang aja gitu. Cuma dia pakai ini, ada yang bilang orang piring putih gitu. Jadi diurut lah, dikenalin lah ya sama teman ini. Datanglah diurut. Oh, bagus aja ini belanja. Cuma saya ceritakan masalah saya haid. Sampai bisa 2 hari ndak bangun, ndak makan, ndak apa, saking sakitnya. Oh, itu bilangnya. Nah, kalau bahasa kampung, senggugut tadi. Dia bilang, insya Allah sama saya ini bilangnya, kalau orang sudah berobat 3 kali, tidak berhasil aja, berarti memang tidak ada rezekinya. Dia bilang kayak gitu. Waduh, don dong, gitu. Tapi ya namanya don ya tetaplah dicoba. Nah, akhirnya saya itu dikasih, dia suruh sediakan aqua, mau berapa botol belanja. Awalnya saya minta 7 botol, itu dibacain doa. Dibacain doa aja, dia baca doa aja. Doa, cuma minumnya itu dari doanya itu harus urut. Jadi 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu harus nggak boleh ada salah. Diurut, baru suruh minum. Baca aja yang kita mau Al-Fatihah, mau salawat, pokoknya dibaca. Habis sisanya itu diurut ke perut, disalawatkan. Jadi niatkan, bilang kayak gitu. Jangan lupa bilangnya sedekah, itu pokoknya itu arus bilangnya. Iya. Nah, akhirnya saya haid, habis minum itu memang wah, sakitnya 2 kali lipat yang seperti kita, tidak seperti biasanya. Tapi memang ada yang keluar. Oh, kayak kalau kita bilang orang itu kayak macam kayak cicak apa gitu, dia panjang gitu keluar. Entah itu kalau menurut dokter darah kotor ya, alias darah kotor yang sudah tersimpan lama kan nggak bisa keluar. Akhirnya pas haid, sebelum haid berikutnya saya disuruh datang lagi, minta lagi saya 9 botol lagi. Dibacakan lagi doa, terus saya diperiksa sama dia. Ini kandunganmu subur, kalau bisa itu melakukan itu sama suami, jangan ditunda, tidak baik, dia bilang. Ya, akhirnya sambil ngurus bapak sakit apa gitu, suami saya kesuruh pulang, itu saya suruh pulang. Paksa tahu. Iya. Nah, akhirnya sudah bulan 8 itu, pas saya juga lupa itu pas hari perkawinan saya juga, ulang tahun perkawinan, lupa datang lagi ya. Ini lupa nih, habis sudah selesai dia pulang, saya pulang. Namanya kita ini merasa haid tidak teratur, ya udah nyantai aja kan. Nah, sekalinya kok makan nasi merah ini tidak mau, rasanya kok biasanya kalau makan nasi merah kan segini habis, ikan habis, kok nggak mau. Tapi nggak ada juga yang kayak orang mal-mal itu, nggak ada. Nah, sekalinya sudah, saya datanglah ke tempat ibu itu. Dia bilang, wah kamu ini isi, bilangnya. Wah, tapi nggak percaya nih, nggak percaya. Karena kayak ini ya, apa iya sih ya, wajar ya kita tidak percaya karena kan sudah selama ini, terus itu banyak cara. Banyak tuh yang saya dengar tuh memang kalau dinyatakan hamil orang yang sudah lama itu kayak percaya nggak percaya, lebih 80% ini kayak tidak percayanya. Bahkan begitu. Nggak bisa tidur satu malam percaya dan tidak apa ada. Iya begitu ya. Sudah akhirnya udah kasih tahu nih suami ya kan. Tapi udah percaya juga, udah percaya nih. Disuruhlah ke dokter Roy, saya sebut ini dokter. Sudah ke dokter Roy. Sudah 7 minggu ibu. Masya Allah. Itu tadi. Ya yang dengan pengaruh tidak nafsu makan begitu ya itu dikira. Aja. Cuma saya nggak ada yang kayak orang yang kelihatan banget ada ngidam, ada mual, nggak ada. Ya tadi pokoknya yang dari dokter diikutin, yang pola makan itu sama. Jadi gini, kadang orang gini, saya punya teman banyak, saya sudah kasih tahu kan, dia nanya, bilangnya Mbak kok bisa berhasil ya, apa sih? Ya saya bilang ikhtiar itu dia gini, ya mungkin saya nggak ngerti juga sih pola pikirnya mereka seperti apa. Kalau saya pertama yang saya utamakan dokter dulu. Kalau dari dokter tadi bilang tidak ada masalah di suami istri, kita
jangan ke dokter tuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Diikhtiarkan. Aku kalau aku ikhtiar ke dokter tuh paling lama satu tahun. Harus dengan nggak pindah-pindah Iya, begitu nggak ya, pindah-pindah dinahapin dulu. gitu ya Iya, kalau jadi bahasa makanya saya kalau dokter Banjarnya itu tuh. iya, kalau dokter Agus tuh berapa tahun. Kalau di Balikpapan ini kan terus terang saya cuma setahun sekali, tapi tetap saya ke dokter itu. Iya. Nanti setahun berikutnya saya pindah lagi ke dokter itu. Tapi kalau bilangnya dokternya tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, cuma masalah hormon. Jadi saya bilang gitu, masalah hormon ini saya harus seperti apa gitu kan. Dia bilang gini, ya jangan stres. Begitu ya sahabat-sahabat, stres. semua masalah Bawa hormon. santai, bilangnya gitu. Ya udah saya kasih tahu lah rahasia saya ini sama teman-teman saya. Tapi ada yang, wah suami saya enggak mau begini. Wah kalau herbal suami saya juga enggak mau. Ya saya sudah kasih tahu kan, mau dijalanin. Kalau saya ini dua-dua, dokter iya, kampung iya, herbal iya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Mas, luar sini kan biasa. kayak gitu. Jadi ya teman-teman semua yang bisa kita ambil pembelajarannya itu semangat terus berikhtiar tiada henti-hentinya gitu. Jadi semua ikhtiar yang memang secara pendapat kita masuk akal, ya medis, ya herbal, ya urut mengurut seperti itu dilakukan semuanya, tetap dengan niatan untuk semoga Allah segera memberikannya, diluruskan juga niatnya semuanya seperti itu. Dan yang kita dapatkan itu berarti pembelajarannya buat teman-teman nih ya yang punya anak wanita tentu harus diperhatikan haidnya, siklus pertama terutama ya. Dan untuk yang pasangan baru menikah ketika sudah 6 bulan belum mendapatkan momongan berarti sudah harus keduanya gitu ya, harus aware gitu ya, jangan santai-santai aja nanti seperti itu. Berarti itu tidak normal ya, berarti ya kalau sudah 6 bulan pasangan suami istri belum ada tanda-tanda itu sudah harus memperiksakan begitu. Luar biasa. Gitu. Terus kalau untuk olahraga dan kalau saya sih bagaimana? olahraga sih olahraga itu tidak terlalu kalau saya, karena saya olahraga ya ibu-ibu kan biasa aja habis pulang kerja ngepel, menyapu, bersih-bersih, pokoknya bergerak. Iya betul. Itu sudah diniatkan bagian dari olahraga ya, karena waktunya kan tidak cukup juga, mana ngurus rumah tangga, ada kesibukan juga di luar, luar biasa. Dan saya juga dulu hobinya kan nganggrek sampai sekarang. Mungkin ya kita semua harus punya satu kesenangan, hobi yang membuat kita itu bahagia, happy. Nggak perlu jauh-jauh seperti berkebun atau memiliki tanaman kesukaan. Nah nanti kita lihat jalan-jalan deh kapan-kapan ya ngeplok di rumah Bunda Oyin. Kita lihat mungkin nggak bisa ngasih tips-tips bagaimana bisa. Anggrek kan susah ya cara merawat. Apalagi anggrek hitam. Nah, beliau ya kalau boleh nanti di Facebooknya apa nih? Anggrek Esther ya. Nah, jadi teman-teman yang pengen berteman boleh ya follow ya teman-teman. Insya Allah Bunda Oyin akan menerimanya ya dengan senang hati. Banyak teman, banyak rezeki ya, bersilaturahim lewat media sosial. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan kalau memang niatnya adalah untuk kebaikan. Nah, teman-teman rasanya ingin bicara terus deh lama-lama, tapi ternyata Oyin dan adik Alif itu lagi bermain sambil dijagain tantenya. Nah, insya Allah kita minta pesan-pesan deh sama Bunda Oyin buat kita semua. Bagaimana sih kita mungkin yang teman-teman qadarullah diberikan ujian Allah, masih belum diberikan keturunan. Kita dengar nih pesan-pesan dari Bunda Oyin apa? Ya kalau untuk yang kaum kayak kita kan Hawa ya, intinya bersabar, banyak ikhtiar, berzikir, bersalawat, terus bersedekah juga, sama ikhlas, terus itu jangan stres. Itu aja sih pesannya. Terus terakhir pesannya, jangan kalau kita ikhtiar itu 1 bulan 2 bulan saya coba, aduh nggak bagus itu, nggak ada yang orang langsung minum
obat atau herbal itu 1-2 bulan langsung cung, ya kan? Pasti kalau itu pasti booming nih obat. Aku 1 bulan nih langsung bisa jadi. Enggak. Yang namanya kita ikhtiar itu pasti ujiannya lama, harus konsisten tadi itu. Iya. Banyak mau, oh saya mau coba ini selama 6 bulan, harus konsisten di situ selama 6 bulan. Oh saya mau coba ini 1 tahun, nanti kan pasti ada perubahan tuh. Nah itu harus konsisten. Oke, jadi Pesannya. berikhtiar maksimal, berdoa selalu, dan selalu mengupayakan yang terbaik dan selalu berkomunikasi, saling memotivasi suami Iya. istri juga sangat penting ya, Itu sangat Bunda Oyun ya. Jangan saling menyalahkan, fokus pada tujuan apa, bukan pada kamu salah, Iya. kamu yang salah, mainan seperti itu. Wah itu malah bikin tambah stres jadinya ya. Sebenarnya kalau namanya kita mau cari rezeki kan rezeki itu kan banyak, Iya. apalagi anak ya kan. Kalau banyak sudah diuji sampai 2 tahun, 10 tahun, nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada, itu ujian. Sabar nggak sih kita menerima, dan jangan ada saling menyalahkan. Kalau saya sih memang punya pasangan gak ada nyalahin sih, ya udah kita jalanin aja. Kalau memang kamu mau ikhtiarnya di sini ya udah konsisten di sini. Keluarga juga mendukung, Iya. semua keluarga besar seperti itu. Ya Masya Allah, sudah dapat banyak sekali sharingan dari Bunda Oyin. Insya Allah bermanfaat buat saya, buat teman-teman Teman-teman yang semua. lain, Semoga kita semua segera Allah takdirkan untuk mendapatkan rezeki, yaitu salah satu rezeki yaitu rezeki anak yang solih dan solihah. Amin. Doakan ya, Mudah-mudahan dia dapat Kakak cepat. Rizky ya punya adik, Punya adik lagi. Kak adik Alif juga punya adik lagi, Masya Allah. Jadi bisa bersama-sama deh rame-ramean. Kalau Rame-rame, lebaran ini masih suasana iya. lebaran ya teman-teman. Jadi bisa banyak deh anggota-anggota keluarga, dan itu juga menjadi salah satu rezeki di keluarga kita. Bukan malah jadi beban begitu ya. Jadi banyak benar, anak banyak rezeki. Begitu ya teman-teman. Masya Allah Bunda Oyin, Ya, terima kasih banyak. sama-sama. Mak senang banget. Akhirnya bisa ketemu. Iya, kita ketemuan lagi mudah-mudahan ya, sering-sering juga karena corona sudah berlalu, Iya, berlalu. insya Allah, Menurut saya- dan sudah menjadi endemi juga. Makanya tetap kita harus berikhtiar, jaga kesehatan ya, jaga imun, terutama yang buat mau promil-promil nih. Iya, yang promil-promil itu udah dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik yang sudah disampaikan Bunda Oyin tadi. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.